Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala di 98,3 FM. Selamat berjumpa di pagi hari ini, hari Sabtu 5 April 2014, Pekan Prapaskah keempat. Apa kabar di pagi hari ini pendengar yang terkasih? Semoga Anda semua dalam keadaan bersemangat. Pendengar, pada pagi hari ini dalam Oase Rohani Katolik, berbahagia sekali karena kita ditemani oleh Romo Saturninus OFM, dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Satur serta Anda semua selama 1 jam ke depan. Pendengar yang terkasih, marilah kita menyapa Romo Satur yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Marita, selamat pagi pendengar yang terkasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin Romo. Baiklah para pendengar, marilah kita mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dipimpin oleh Romo Satur. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Karya-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu, buatlah kami pada hari ini sungguh-sungguh mampu menyerahkan diri kami, mampu berkorban bagimu dan bagi sesama kami. Semoga seluruh siara kami sepanjang hari ini sungguh-sungguh menampakkan dan menghadirkan karya-Mu di tengah dunia ini, di tengah sesama yang ada di sekitar kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, setelah kita bersama-sama bersatu di dalam doa, marilah kita menyimak firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 11 ayat 18 sampai 20. Kitab Yeremia bab 11 ayat 18 sampai 20. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah pendengar kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menyerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas.
Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Pendengar yang terkasih, marilah kita siapkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Mari kita siapkan hati kita untuk menyimak Injil Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar terkasih, setelah kita bersama-sama menyimak firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Satur. Romo, dari bacaan pertama, kabar sukacita apakah yang hendak diberitakan kepada kita semua, Romo? Pendengar yang terkasih, kabar sukacita yang hendak disampaikan kepada kita dari bacaan pertama pada hari ini ialah bahwa kita hendaknya berani membela kebenaran. Artinya,
kita harus memiliki spirit keberanian, berani mewujudkan kebenaran dalam kehidupan kita, karena kuasa Tuhan selalu beserta kita. Dalam bacaan pertama, kitab Yeremia melukiskan kepada kita bagaimana orang yang membela perkara Tuhan, kebenaran dan keadilan misalnya, belum tentu diterima baik oleh orang lain. Yeremia pun mengalami nasib yang sama. Yeremia maju melakukan tugas kesaksian dan menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Namun, ia hendak dibunuh karena membuka rencana murka Tuhan terhadap bangsa yang menyimpang dari jalan yang benar. Pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, apa yang dilakukan Yeremia itu sungguh-sungguh menunjukkan kepada kita bahwa keberanian untuk mengungkap kebenaran dan keadilan mesti kita wujudkan di tengah kehidupan ini. Saya teringat akan sebuah film yang berjudul Cikomendes. Film ini, pendengar yang terkasih, berkisah tentang perjuangan Cikomendes bersama serikat petani yang membela petani karet dari kaum kapitalis. Cikomendes sungguh-sungguh mendapatkan inspirasi yang luar biasa tatkala ia bersama para petani lain mendapatkan motivasi, dukungan untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan para petani. Perjuangan dari seorang Cikomendes akhirnya mendapat pengakuan dari dunia internasional. Memang pendengar yang terkasih, orang-orang yang berjuang demi kebenaran dan keadilan akan menerima nasib, bahkan orang-orang seperti ini akan dibunuh. Demikian juga dalam diri Cikomendes. Ia pun dibunuh karena membela para petani karet yang berjuang demi keadilan dan kebenaran dalam diri para petani itu. Pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, kita juga bisa seperti Nabi Yeremia ataupun seperti Cikomendes. Kita harus berani menunjukkan bahwa perjuangan demi keadilan, demi perdamaian, demi keutuhan ciptaan, dan mewujudkan kebenaran itu adalah pengejawantan tugas Kristus sendiri. Semoga saja dalam masa Prapaskah ini, masa tobat ini, kita sungguh-sungguh memberi komitmen kita untuk mengikuti Kristus dengan berani membela kebenaran, membela keadilan di tengah kehidupan kita. Ya, wah luar biasa sekali kisah dari Cikomendes itu ya Romo ya. Romo, dalam ayat ke-19 pada bacaan pertama dikatakan demikian Romo. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Itu dari Yeremia 11 ayat 19 Romo. Apakah maksud dari ayat ini? Pendengar yang terkasih, dalam ayat 19 ini mau mengatakan kepada kita bahwa Nabi Yeremia menunjukkan seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengungkapkan keluhannya. Keluhan-keluhan Yeremia ini dikenal sebagai pengakuan-pengakuan Yeremia yang biasanya mempunyai dua bagian. Keluhan Yeremia kepada Allah dan jawaban dari Allah sendiri. Dalam ayat 19 ini, keluhan yang Yeremia tampilkan sungguh menjelaskan adanya persekongkolan oleh beberapa orang Anatot, kota asalnya sendiri.
memang tidak jelas mengapa mereka bersekongkol ingin membunuh Yeremia. Bisa saja barangkali karena Yeremia telah mengeritik para imam, termasuk juga dari kaum keluarganya sendiri. Pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, dalam ayat 19 ini sungguh menghadirkan kepada kita bagaimana persekongkolan oleh orang-orang yang berasal dari kota Yeremia dan juga dari kaum keluarganya sendiri pun dapat membuat Yeremia goncang dalam perjuangannya untuk mewujudkan kebenaran. Tetapi Yeremia percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa ada bersama dia dan dia tetap berjalan pada jalan kebenaran itu. Ya, terima kasih Romo. Romo, masih ada lagi pertanyaan Romo dari ayat ke-20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Bisa dijelaskan arti dari ayat ini, Romo? Pendengar yang terkasih, sebenarnya ayat 20 ini masih bersinggungan dengan ayat 20 yang baru saja kita jelaskan tadi. Dalam ayat 20 ini terungkap bagaimana Tuhan menjawab keluhan-keluhan Yeremia itu. Dalam ayat 19 tadi, Yeremia mengungkapkan keluhannya kepada Tuhan. Nah, dalam ayat ini Tuhan menjawab bahwa malapetaka juga akan menimpa orang-orang di Anatot, kota asal Yeremia. Pun keluarga-keluarga akan dilenyapkan sama sekali, sehingga dikatakan di situ bahwa nama keluarga tidak mungkin diteruskan oleh anak-anak mereka. Pendengar yang setia, ayat 20 ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan semesta alam itu sungguh maha adil. Dia akan selalu membalas setiap orang yang tidak setia kepadanya. Saya kira kita pun dalam perjuangan untuk mewujudkan kebenaran, hendaknya tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan senantiasa ada pada pihak kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, saya yakin perjuangan demi kebenaran dan keadilan itu akan berkenan dan direstui oleh Tuhan sendiri. Ya, terima kasih Romo. Romo, menarik sekali bahwa seperti Nabi Yeremia dan juga Cika Mendes dalam cerita tadi adalah orang-orang yang tetap bisa bertahan untuk membela keadilan dan kebenaran ya Romo ya. Dan kita juga pada masa Prapaskah ini juga diharapkan juga bisa membela kebenaran dan keadilan. Bisakah Romo memberikan contoh-contoh atau inspirasi, contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk membela kebenaran dan keadilan ini, Romo? Pendengar yang terkasih, tadi saya mengangkat beberapa tokoh yang mungkin bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ada begitu banyak orang pada zaman ini yang bisa kita jadikan panutan dalam menghayati kebenaran dan keadilan. Kita bisa mengambil banyak tokoh, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di tempat-tempat lain. Mewujudkan keadilan dan kebenaran itu tidak selalu mudah. Misalnya saja dalam kehidupan bermasyarakat misalnya, ada banyak hal yang muncul sekarang ini di mana orang melakukan sesuatu dengan cara-cara yang tidak halal, misalnya mau mendapatkan sesuatu dengan hal-hal yang tidak baik, makin menjamurnya praktek KKN misalnya, ya, money politik uang yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku diri sebagai pengikut Kristus yang berjuang demi keadilan dan kebenaran, maka kita semestinya tidak terjerumus dalam sikap-sikap seperti itu. Ya.
kita harus berani untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Memang perjuangan ini tidak selalu mudah. Pasti kita akan berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan orang-orang lain, sama seperti yang telah ditunjukkan oleh Chico Mendes. Tetapi pendengar yang terkasih, kalau kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama kita, maka kita tidak usah takut untuk menghadapi penguasa, menghadapi pemerintah, menghadapi orang-orang yang tidak berpihak kepada kaum kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang melarat. Justru disitulah perjuangan kita mendapatkan tempatnya, bahwa Allah itu senantiasa hadir melalui orang-orang yang lemah, orang yang kecil, miskin, dan menderita. Iya. Romo, tadi Romo membahas bagaimana kita juga harus bisa menentukan sikap supaya kita bisa mempertahankan keadilan kebenaran, walaupun misalnya di dalam praktek-praktek kehidupan bermasyarakat penuh dengan tantangan-tantangan tersebut ya Romo ya. Bagaimana dengan sikap kita sebagai orang Katolik yang membela kebenaran dan keadilan di saat kita hidup bermasyarakat, kemudian harus menghindari praktek-praktek KKN tersebut, Romo. Misalnya kita mau mengurus sesuatu saja, mengurus KTP atau mengurus sesuatu yang lain, itu pasti juga ada unsur KKN-nya, Romo. Memang tidak disebutkan secara langsung, mereka tidak minta atau secara langsung, tetapi ada unsur untuk memberikan sesuatu, memberikan uang misalnya, agar untuk kelancaran urusan-urusan yang sehubungan dengan pengurusan administrasi dan sebagainya. Bagaimana sikap kita sebaiknya ya Romo ya? Pendengar yang setia, ada banyak hal yang bisa membuat kita jatuh, terjerumus dalam praktek-praktek KKN misalnya ya. Dalam menghadapi soal seperti itu, peristiwa seperti itu, sebenarnya hemat saya, kita tetap berpegang pada komitmen kita. Kalau kita ikut-ikutan dengan orang banyak yang melakukan praktek seperti itu, maka itu berarti kita menghalalkan praktek demikian. Yang utama ialah kita jangan mengikuti praktek seperti itu, jangan terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang tidak halal misalnya. Tidak mudah tentunya, tetapi saya kira kalau kita memulai sekarang, ya apa salahnya? Kalau kita membiarkan itu terjadi, maka tidak akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Tidak akan ada perubahan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya semoga saja niat kita untuk tidak jatuh dalam praktek-praktek seperti itu ya sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus dan jujur ya. Bukan hanya sekedar kita saya ikut-ikutan saja kalau memang ya seperti ini ya udah supaya cepat ya pengurusan KTP ya segala macam lancar ya saya harus ikut ya justru melanggar lalu lintas juga ingin memberi gitu ya Romo ya. Ya saya kira pada saat kita mengiyakan itu kita sudah kita sudah jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Ya, semoga saja kita berusaha untuk berkata tidak ya. Berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak halal itu, hal-hal yang merusak kehidupan moral kita. Karena saya yakin kalau kita mulai dengan diri kita, mulai menolak praktek-praktek yang demikian, maka saya kira kita akan memberi suatu perubahan yang lebih besar dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat dan kehidupan bangsa kita. Iya, Romo, itu kalau dalam masyarakat Romo. Jika pada anak-anak bagaimana Romo? Di sini kan juga dalam ayat 20 tadi bahwa Tuhan itu yang menguji batin dan hati. Dan biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka dan kepadamu aku serahkan perkaraku. Di sini saya tertarik dengan kata Tuhan itu menguji batin dan hati. Apakah
dengan tantangan-tantangan yang ada di masyarakat itu. Kemudian juga misalnya kalau anak-anak keinginan untuk menyontek, itu juga termasuk saat ujian batin dan hati, dan di mana dapat menentukan sikap, Romo. Iya, betul sekali ya. Saya kira Marita pasti banyak mengalami itu ya. Iya. Nah, berhadapan dengan anak-anak. Yang perlu ditumbuh kembangkan khususnya dalam diri anak-anak itu bagaimana mereka bisa mengolah suara hati itu ya. Yeah. Suara hati yang mampu membedakan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, yang berkenan, dan hal-hal yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan ya. Saya kira kalau misalnya hal ini ditumbuhkan sejak kecil, agar anak-anak bisa melakukan hal-hal yang baik, tidak nyontek misalnya ya, rajin belajar ya, sehingga dapat nilai yang memuaskan. Nilai-nilai seperti ini jika ditumbuhkan sejak kecil, hemat saya anak-anak itu akan memperoleh sesuatu yang besar ya, manfaatnya besar ketika mereka menginjak dewasa ya. Kalau sejak kecil anak-anak tidak nyontek, saya yakin dalam perjalanan kemudian mereka akan sungguh-sungguh baik dalam hidupnya ya, sikapnya juga baik dan tidak mudah terjerumus dalam hal-hal negatif misalnya. Iya. Ya, itu juga salah satu contoh untuk membela kebenaran dan keadilan ya, yang walaupun hal kecil ya, Romo. Betul. Saya kira dengan hal-hal sederhana itu, melakukan hal-hal kecil, disitulah kita sungguh-sungguh mewujudkan diri sebagai pejuang ya. Pejuang keadilan dan kebenaran. Saya teringat akan kata-kata dari Mother Teresa, lakukanlah hal-hal kecil dengan sukacita yang besar. Ya. Saya kira di situ perwujudan diri kita, semangat ini untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran. Ya, terima kasih Romo. Para pendengar terkasih, kita resapkan dulu permenungan dari Romo Satur di bagian pertama ini. Dan kita akan bersama-sama berdoa malaikat Tuhan. Di bagian kedua nanti Romo Satur akan kembali menemani kita. Marilah pendengar, kita siapkan hati kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 5 April, Gereja Katolik memperingati Santo Vincentius Ferrer, pengaku iman. Vincentius Ferrer adalah seorang pahlawan Kristiani yang mengagumkan. Ia lahir di Valencia, Spanyol pada tahun 1340. Ia memiliki devosi khusus kepada Bunda yang terberkati dan merasa bahagia apabila ada seseorang berbicara mengenainya. Ketika berusia 17 tahun, Vincentius bergabung dalam Ordo Dominikan yang juga disebut Ordo Pengkhotbah. Ia sangat pandai dan berhasil dalam studinya. Ia juga seorang yang tampan tetapi tidak angkuh apalagi sombong. Sejak usia 21, Pastor Vincentius mengajar di berbagai sekolah tinggi. Kemudian pada tahun 1398, ketika ia dalam masa pemulihan setelah sakit parah, Yesus menampakkan diri kepadanya bersama Santo Dominikus dan Santo Fransiskus, serta meminta Vincentius untuk berkhotbah. Selama 20 tahun, Pastor Vincentius berkhotbah di segala penjuru Spanyol dan Perancis. Meskipun belum ada mikrofon pada masa itu, suaranya bisa didengar dari jarak yang jauh. Banyak orang tersentuh oleh apa yang ia ucapkan. Mereka begitu terkesan dengan khotbah dan teladan kekudusan Vincentius, sehingga mereka semakin menggebu-gebu. Orang-orang Katolik yang tidak mempraktekkan iman mereka seringkali mengalami perubahan dan mulai menjalani hidup yang berapi-api. Vincentius bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ia juga meminta orang-orang untuk berdoa dan memberikan persembahan kepada Allah atas keberhasilan khotbah yang disampaikannya. Vincentius sadar bahwa bukanlah perkataan atau talentanya yang bisa menggerakkan hati banyak orang. Karena itu, ia selalu berdoa sebelum memulai khotbah. Dikisahkan suatu hari ketika tahu bahwa ada orang penting akan ikut mendengarkannya, ia berusaha berkhotbah dengan lebih baik daripada biasanya. Ia tidak sempat berdoa. Khotbah ini yang ia siapkan dengan sangat teliti tidak memberikan pengaruh kepada bangsawan tersebut sama sekali.
Allah membiarkan hal itu terjadi untuk memberi pelajaran kepada Vincentius supaya tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Sedangkan pada kesempatan lain, orang penting tersebut datang lagi untuk mendengarkan Pastor Vincentius berkhotbah. Namun kali ini imam itu tidak mengetahuinya. Ia berdoa dan bergantung kepada Allah seperti biasanya. Bangsawan ini mendengarkan khotbahnya dan sangat tersentuh oleh apa yang ia dengar. Ketika Vincentius diberitahu mengenai hal itu, ia berkata, di khotbah yang pertama, yang berkhotbah adalah Vincentius. Di khotbah kedua, Yesus Kristuslah yang berkhotbah. Vincentius meninggal pada tahun 1419. Ia dinyatakan sebagai seorang santo oleh Paus Nikolas kelima pada tahun 1455. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 5 April Gereja Katolik memperingati Santo Vincentius Ferrer, pengaku iman. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala, kembali kami menemani Anda di pagi hari ini, hari Sabtu 5 April 2014, Pekan Prapaskah keempat, dalam siaran Oase Rohani Katolik. Pendengar yang terkasih, di hari Sabtu 5 April ini, Anda semua masih ditemani oleh Romo Saturninus OFM dan saya Bernadette Marita sampai dengan di penghujung acara nanti. Pendengar, sebelum kita masuk ke bagian kedua dari Oase Rohani Katolik pagi hari ini, saya informasikan kembali kepada Anda yang ingin bertanya seputar perbincangan kita pagi hari ini ataupun mengajukan saran dan usul. Anda dapat kirim melalui pesan singkat ke nomor 021 927 655 55. 021 927 65555. Atau bagi Anda yang memiliki suatu pengalaman iman, Anda dapat kirimkan melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Sekali lagi, bagi Anda yang punya pengalaman iman dan ingin sharing, Anda dapat kirim melalui alamat email kami ke orkkaj@yahoo.com. Baiklah para pendengar terkasih, kita akan melanjutkan kembali permenungan dari Romo Satur. Romo, kabar sukacita apakah dari bacaan Injil pagi hari ini, Romo? Pendengar yang setia, pesan Injil Yohanes yang baru saja kita dengar ialah bahwa kita hendaknya mampu menjadi saksi-saksi kebenaran di tengah dunia ini. Mengapa saya katakan demikian? Dalam Injil Yohanes yang tadi kita dengar, diungkapkan dan ditampilkan seseorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus, tadi kita mendengar dengan lantang dia melawan orang-orang Farisi, tidak termakan dengan gertakan-gertakan orang Farisi. Nikodemus berkata, apakah hukum Taurat menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ini menunjukkan, pendengar yang terkasih, bahwa Nikodemus tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi meributkan dan mempertentangkan identitas dan kemesiasan Yesus. Mereka tidak berani menangkap dan menyentuhnya, bahkan tidak percaya akan Yesus sendiri. Pertanyaan untuk kita, pendengar yang setia, apakah kita berani menjadi saksi kebenaran seperti yang telah ditunjukkan oleh Nikodemus di tengah kehidupan kita, dalam keluarga, dalam lingkungan, dan dalam masyarakat? Apakah suara keadilan, suara kebenaran itu
suara perdamaian dan keutuhan ciptaan, sungguh-sungguh kita gemakan di tengah alam semesta ini. Hemat saya, ada beragam persoalan dalam kehidupan kita, entah itu menyangkut iman, menyangkut moral, dan lain-lain sebagainya. Disitulah suara hati kita harus melakukan sesuatu, harus sungguh-sungguh diasah untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun seringkali seperti tadi yang saya katakan, suara hati kita lemah, suara hati kita hilang karena kita mudah jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita akhirnya takut, tidak berani untuk bersuara. Pendengar yang setia, saya teringat akan sebuah lagu, Amazing Grace. Saya kira kita tahu semua lagu itu ya. Marita tahu juga ya. Tahu, Romo. Ya, sejarah lagu ini sungguh-sungguh mengungkapkan pergulatan hidup dari pengarang lagunya. Lagu ini dikarang oleh John Newton yang pada awalnya adalah seorang penjual budak. Hidupnya sangat jauh dari ajaran Tuhan. Nah, suatu ketika pendengar yang setia, dalam perjalanan menuju Inggris, sebuah badai besar menghantam kapalnya. John Newton menganggap dirinya seperti Nabi Yunus yang menjadi penyebab dan kutukan atas kehidupannya yang sangat rusak. Di saat itulah ia berkata, "Saya menangis memohon kepada Tuhan dengan tangisan seperti pekikan yang muak didengarkan. Tetapi Tuhan tidak menolaknya." Memang akhirnya ia selamat dari amukan badai. Bahkan ia semakin giat memberikan kesaksian dalam pelayanan Injil dan menciptakan banyak lagu pujian, termasuk lagu Amazing Grace yang kita tahu itu. Pendengar yang terkasih, disitulah kesaksian hidup seorang John Newton yang mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau bersaksi, memberikan kesaksian akan Kristus di tengah kehidupan ini, maka pasti Tuhan akan memberikan keselamatan, memberikan kedamaian, memberikan bimbingan dan tuntunannya, agar kita bisa kembali dari kegelapan dan kepekatan hidup, menuju pada jalan Tuhan sendiri. Dalam batu nisannya tertulis kalimat indah ini, "Seorang yang dulunya penentang agama, oleh anugerah Tuhan dibarui dan diampuni." Pendengar yang setia, semoga kita pun bisa memiliki pengalaman yang sama. Kalau kita telah dipanggil oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan, maka kita pun hendaknya berani untuk memberi kesaksian, mewartakan Tuhan itu di tengah kehidupan ini. Ya, terima kasih Romo. Berarti kita juga harus berani menjadi saksi dalam berbagai hal mungkin ya Romo ya. Ya, betul. Romo, masih dalam bacaan Injil pagi hari ini Romo, dalam ayat 41-42 tertulis demikian. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Apakah arti dari ayat ini Romo? Pendengar yang setia, dalam ayat 41 sampai 42 ini sesungguhnya mengungkapkan tentang Mesias itu. Kata Ibrani, Mesias berarti yang diurapi. Mengurapi memiliki makna dengan menuangkan minyak di atas kepala seseorang yang dipilih untuk melayani Allah dan umatnya. Sebagai contoh misalnya, para imam diurapi, para nabi juga kadang diurapi. Dalam Alkitab Ibrani, raja merupakan orang yang paling sering disebut yang diurapi. Pendengar yang terkasih, perjanjian Allah dengan Raja Daud ialah bahwa salah seorang dari keturunannya akan menjadi raja. Namun ketika Yerusalem dihancurkan dan pembuangan dimulai pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Daud dan keturunannya pun berakhir. Nah, sesudah masa pembuangan,
Sebagian orang mengharapkan kembalinya garis keturunan Daud sebagai raja. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa semua umat Allah kini bertanggung jawab untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh para raja. Nah, bagi jemaat Kristen perdana, pendengar yang setia, Yesus adalah Mesias yang diurapi itu. Mereka melihat dalam diri Yesus adalah yang diurapi, yang membebaskan orang-orang miskin dan menegakkan damai dengan mengajak semua orang masuk ke dalam kerajaan surga. Bethlehem yang tadi muncul dalam ayat ini sungguh menunjukkan kampung tempat Daud dahulu tinggal, ya, sebagai kampung halaman dari Raja Daud sendiri. Pendengar yang setia, itulah sebabnya tadi kita mendengar dalam ayat 42 bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Menjadi makin jelas bagi kita bahwa dalam ayat tadi Bethlehem memang dikenal sebagai kampung halaman Raja Daud sendiri. Padahal nantinya juga Yesus lahirnya di Bethlehem ya Romo ya. Ya, betul. Ya, Romo, dalam ayat ke-52 berbunyi demikian Romo. Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Itu Yohanes 7 ayat 52 Romo. Apa maksud dari ayat ini Romo? Pendengar yang terkasih, jawaban dari orang-orang atas pertanyaan Nikodemus yang tadi kita dengarkan dalam ayat 51 sesungguhnya mau mengatakan kepada kita bahwa karena Yesus berasal dari Nazaret di Galilea, orang-orang itu tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Dialah Mesias, dan itu sangat tampak dalam perjalanan hidup Yesus selanjutnya, di mana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan lain-lain sebagainya, mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Para pemimpin Yahudi ini tidak menyadari bahwa Yesus pun dilahirkan di Bethlehem di Yudea, kampung halaman Raja Daud, dan bahwa ia adalah seorang dari keturunan Daud. Pendengar yang terkasih, dalam ayat ini sungguh-sungguh mau mengungkapkan ketidakpercayaan, ketidakyakinan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat akan kemesiasan Yesus. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin bahwa ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang luar biasa dari Bethlehem itu. Romo, apakah inspirasi dari bacaan Injil itu dalam kehidupan kita sehari-hari Romo? Pendengar yang terkasih, saya kira bagi kita dalam kehidupan kita setiap hari, hal yang bisa kita lakukan ialah pertama, kita tidak mudah terjebak dengan banyaknya godaan-godaan, ya. Banyaknya hal-hal yang bisa membuat kita mudah jatuh dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Seperti tadi yang kita singgung, misalnya soal KKN, ya, money politik misalnya, ya. Itu yang pertama, bahwa kita harus sungguh-sungguh tetap kuat dalam iman kita, tetap mengasah suara hati seperti Nikodemus yang tidak termakan dengan gertakan-gertakan orang Farisi, melainkan ia berani melawan mereka dan bertanya kepada mereka. Yang kedua yang perlu kita hayati dalam hidup ialah kita berusaha untuk menjadi saksi-saksi kebenaran. Artinya, pendengar yang setia, kita harus mampu untuk mewujudkan nilai roh kebenaran itu di tengah kehidupan kita yang nyata. Sering kita hanya berbicara bahwa saya ingin menjadi pejuang kebenaran, pejuang keadilan, tetapi hanya sebatas dalam perkataan kita. Kita mungkin betul,
hanya sebatas omongan saja, kita tidak mewujudkannya di tengah kehidupan yang nyata. Praktek yang nyata, yang konkret itulah yang sebenarnya yang utama, di mana kita mau memberikan kesaksian akan kebenaran itu dalam kehidupan. Saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari, entah dari kehidupan berumah tangga misalnya di tengah keluarga. Ya, sebagai orang tua, apakah kita sungguh-sungguh telah menunjukkan semangat itu ya, mewujudkan keadilan, ya, berhadapan dengan anak-anak misalnya ya. Saya kira Bapak dan Ibu pendengar yang setia sangat-sangat tahu dan setiap hari berhadapan dengan ya pengalaman-pengalaman dalam membangun kehidupan bersama anak-anak misalnya. Juga dalam kehidupan menggereja, apakah kita telah sungguh-sungguh mewujudkan semangat keadilan itu dalam membangun lingkungan, berhadapan dengan orang lain, berelasi dengan sesama kita, dalam menghayati relasi kita dengan umat atau dengan siapapun ya. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, Romo, rasanya bacaan pada hari ini cocok juga dengan situasi kita saat ini, Romo. Karena sebentar lagi kita akan ada pemilu legislatif ya, Romo ya, di mana praktek-praktek KKN in money politik yang seperti Romo katakan tadi mungkin bisa saja terjadi, walaupun mungkin bangsa Indonesia, bangsa kita sudah semakin pintar ini, Romo. Dan bacaan Injil hari ini tentang keadilan dan kebenaran rasanya cocok sekali, Romo. Bagaimana sebaiknya kita bersikap, Romo? Karena sebentar lagi kita akan nyoblos ini, Romo. Pendengar yang terkasih, saya kira seperti yang saya katakan, yang utama dan pokok ialah kita tidak mudah terjebak ya dalam praktek-praktek yang seperti dikatakan itu, dalam tindakan-tindakan yang bisa membuat kita jatuh dalam hal-hal demikian ya. Itu artinya, pendengar yang terkasih, ya kita harus sungguh-sungguh mewujudkan apa yang saya katakan tadi sebagai perwujudan iman kita. Jadi, untuk tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dihasut dengan hal-hal seperti itu. Memang kadangkala ya suara hati kita mungkin lemah ya. Suara hati kita hilang dan kita bisa mudah untuk ditipu ya, dijebak, dan akhirnya kita mengikuti praktek-praktek yang tidak benar seperti itu ya. Saya kira itu yang pertama ya, kita jangan mengikuti praktek-praktek yang tidak benar seperti itu ya. Mungkin karena mudah tergiur ya, Romo ya, dengan janji-janji yang omdo tadi seperti Romo katakan tadi, omong doang ya, gitu ya, Romo. Ya pastilah, mungkin sebagai manusia kita akan cepat terpengaruh dengan hal seperti itu ya. Ya, berarti yang penting dalam saat nanti kita mewujudkan aspirasi kita sebagai rakyat Indonesia berhubungan dengan keadilan dan kebenaran ini harus benar-benar sesuai dengan hati nurani kita ya, Romo ya. Ya betul, ya kita harus memilih orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan itu ya, keadilan dan kebenaran, memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya, bukan kepentingan pribadi masing-masing ya. Terima kasih, Romo. Romo, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, Romo, sehubungan dengan masa Prapaskah, kemudian juga tahun pelayanan, apakah ada pesan yang sehubungan dengan bacaan-bacaan pada pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini, yang dapat dijadikan bekal atau inspirasi bagi pendengar, Romo? Pendengar yang setia, berkaitan dengan masa Prapaskah, masa tobat ini, hemat saya kita harus sungguh-sungguh membangun dan semakin mengembangkan iman kita. Bisa diwujudkan dengan semakin giat aktif untuk mengikuti pendalaman iman di lingkungan. Tema pendalaman iman kita dipilih untuk melayani. Saya kira tema ini bagus karena saya kira perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran adalah juga bentuk pelayanan kita
pelayanan kita sebagai pengikut Kristus. Yang kedua juga yang perlu kita lakukan ialah kita harus sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk pembaharuan diri. Dapat kita wujudkan dengan menerima sakramen tobat. Dengan penerimaan sakramen tobat, kita akan membina hubungan relasi yang baru dengan Tuhan, dan kita mau membangun komitmen untuk tetap setia pada Tuhan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran itu. Ya, terima kasih Roma Satur. Baiklah para pendengar yang terkasih, dengan demikian kita harus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, di hari Sabtu 5 April 2014. Maka Romo Saturninus OFM dan saya Bernadette Marita harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Dan kami mengucapkan selamat berhari Sabtu, selamat berakhir pekan bersama keluarga, tentunya dengan selalu bersemangat dan tersenyum. Marilah para pendengar terkasih, kita menutup jumpa kita di pagi hari ini dengan doa tahun pelayanan, dan kita akan mendapatkan berkat Tuhan melalui Romo Satur. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putra-Mu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani, bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga, untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian, keluarga kita, dan seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.